Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ituler, tertua di semesta. Ini video yang ke-18 ya, tentang Baim, dari rencana video ke-100 insya Allah. Dan saya udah 2 kali nonton Baim diwawancarai dengan Helmi Yahya bicara ya. Kemarin yang pertama itu udah lama, udah ya beberapa bulan lalu, saya lupa ya, zaman kasus kakek Syuhud itu loh. Dan saya memperhatikan video lagi siapa ini, Baim dengan Helmi Yahya itu ada 2 poin ya yang saya perhatikan, bahwa dia Baim itu selalu mencoba untuk memperbaiki dirinya dalam konteks kasus kakek Syuhud yang kemarin itu jadi masalah yang menurunkan, yang membuat Baim itu dicela. Dan menurut anak saya, Pak, itu dulu ya, beberapa bulan yang lalu Baim itu subscribernya turun, Pak, katanya sampai 300.000, turun di apa istilah unsubscribe ya. Padahal saya juga lihat videonya seperti itu kasusnya ya, tetapi netizen, maksudnya warganet itu ya punya pandangan-pandangan sendiri ya, maklum lah. Kita berbuat baik pun, kata Baim, kita juga salah di mata orang tertentu, begitu. Jadi poin pertama wawancara dengan Helmi Yahya itu, dia memberikan klarifikasi dalam konteks waktu dia itu memarahi ya, dalam tanda petik, sang kakek itu. Tapi klarifikasi yang dibuat untuk menjelaskan kronologis peristiwa itu justru, kata Baim itu ya, sebagian bisa malah memperkeruh suasana. Dan kemudian dia mencari jalan, ternyata dia harus tawadhu, itu merendahkan diri karena dia merasa sudah menemukan hikmah dari kasus itu. Setelah klarifikasi, bukan persoalan tambah selesai, tambah dia dibully atau tambah keruh ya masalahnya. Jadi kemudian Allah memberikan satu insight itu, memberikan semacam pencerahan atau apa istilahnya, bahwa Baim kemudian tiba pada kesimpulan dia yang salah karena dia telah memperlakukan kakek itu sebagai orang tua dengan cara yang seharusnya tidak dia lakukan. Makanya dia kemudian mendatangi rumahnya dan meminta maaf ya, tanpa ada kamera, tanpa ada wartawan. Karena ketika ada wartawan sebelumnya itu dia tidak mau, dan dicari hari lain yang tidak ada wartawan. Jadi betul-betul yang bicara adalah rasa hati. Dan dengan cara itu maka persoalan justru diselesaikan oleh Allah. Jadi inilah salah satu ciri Baim ya, dia selalu memperbaiki diri dan dia menjadi pribadi yang pemaaf. Dan lebih baik mengakui kesalahan sendiri daripada mencari satu usaha untuk membenarkan diri sendiri. Kira-kira itu poin dari Baim yang saya tangkap dari wawancara dia dengan Helmi Yahya bicara. Dan pemaaf itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ya, ayatnya saya lupa, nanti mohon diperbaiki oleh pembaca ya, apakah 133 atau 139. Ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ciri orang bertakwa itu ada 3. Alladzina yunfiquna, orang-orang itu berinfak, mengeluarkan hartanya.
Dan dalam konteks ini sudah dibahas dalam video terdahulu bahwa infak Baim itu seperti ya angin yang berhembus ya. Tapi dalam podcastnya Helmi Yahya Bicara itu yang berjudul Baim Paula Kita Bukan Menjual Kemiskinan, yang sekarang ditonton 215.279 viewers sejak November tanggal 1 2021. Jadi sekitar 4 bulan yang lalu ya. Itu lupa saya mau ngomong apa. Oh ya, dia dalam video sebelumnya kan dia kekuatan Baim adalah pada infak. Oh ya, dalam ini dia sudah daya-daya kasih, daya-daya infak itu, daya-daya menolong orang itu dari mana, kata Baim. Itu sebelum dia punya uang dan keluarganya sudah tahu, dia lebih suka mengorbankan dirinya asal orang lain menyelesaikan masalahnya atau terbantu masalahnya. Jadi kemampuan atau memberikan bantuan ke orang lain itu sudah dia miliki sejak lama waktu dia belum punya uang. Nah sekarang ketika dia banjir rezeki begitu dan dia melakukan sifat utamanya itu, kemudian dilangsungkan dengan cara yang lebih leluasa, yaitu infak. Nah infak itu adalah salah satu ciri orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya fis sarra' wad dharra', dalam keadaan dia lapang, punya uang, hati senang, atau dia tetap infak dalam keadaan dia susah. Dia tidak punya uang, tidak dalam keadaan sulit, susah, dia tetap infak. Kemudian yang ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaith ya, wal kadhiminal ghaith, menahan marah. Dia mampu marah dan dia tahan untuk tidak mengumbar marahnya, melontarkan marahnya meskipun dia pada posisi yang benar. Jadi ciri yang kedua adalah selain infak, orang-orang yang takwa itu cirinya adalah selain infak mengeluarkan hartanya fisabilillah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan tidak lapang atau susah. Dan yang kedua cirinya adalah menahan marah, wal kadhiminal ghaith. Dan ciri yang ketiga orang-orang yang takwa itu adalah wal afina 'anil nas, memaafkan ya kesalahan orang lain. Mungkin dia merasa benar tapi dia masih memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menganggap dirinya itu paling benar. Dan itulah dalam konteks pemahaman ayat ini kita mencoba untuk memahami ya Baim Wong. Kekuatannya dia selalu memperbaiki diri sendiri, dan dia selain memperbaiki sendiri, dia memperbaiki relasi-relasi dengan manusia dengan cara memberikan maaf. Wal afina 'anil nas, dalam konteks konflik dia atau kesalahpahaman dia dengan kakek Suhud beberapa bulan yang lalu yang heboh itu. Jadi ini video yang ke berapa ya, ke-18 saya kira, apa ke-17. Moga-moga bisa memberikan satu insight, bisa memberikan satu pandangan bagaimana kita memahami ya Baim yang di dalam podcast Oma Irama, dari bisikan Roma Irama, dia takut kalau dia minta ke Allah supaya sifat rahim itu, sifat memberi, sifat menyayangi orang itu jangan sampai dicabut dari dadanya, dari hatinya oleh Allah. Dan itu yang dia inginkan, supaya daya-daya kasih, daya-daya sayang, dan daya-daya untuk menyantuni orang, itulah yang diinginkan oleh Baim kepada Allah, supaya terus dipelihara dan tidak dicabut sifat itu. Dan itu di dalamnya tentu ada sifat memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang dalam
relasi-relasi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Terima kasih, moga-moga ada manfaatnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung Juwer tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.